Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri sulahai tatanzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma qa'alna futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad anil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberi busana fasalah Allah untuk menikmati hidup, mendengarkan ilmu dan hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan limpahan rahmat, barokah, ridho dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan kita baca, yang kita simak bersama ini menjadi ilmu yang nafi, manfaat di dunia sampai di akhirat, berguna untuk khususnya untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat lingkungan sekitar kita. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih, khususan niyati mu'alif hadal kitab wa niyati jami' masyayikhina wa niyati jami' abaina wa ummatina bijaina bil mustafa wal mujtaba sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita awali pembacaan kitab tafsir Jalalain, pastinya di surat Al-Baqarah, dan yang akan kita baca yaitu ayat kursi. Ayat kursi juz 3. Tapi sebelumnya mari kita baca ayat kursi 14 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah la iku ora ana ilaha sapa pangeran kang wajib disembah iku maujud. Hai tegese la ora ana makbuda sapa pangeran kang den sembah iku maujud bihakin kelawan hak kelawan bener pilujud dalam wujude ila angin huwa sapa Allah nyatane sapa Allah al hayyu kang maha gesang kang maha urip. Al hayyu tafsirannya ada imul baqai kang langgeng tetepe. Al qayyumu kang maha jumeneng. Hai tegese al mubalighu kang bangetaken fil qiyami dalam oleh jumenengi bitadbiri khalqi kalawan ngatur makhluke Allah. La ta'khudhu ora neterapi hu ing Allah sinatun apa ngantuk ainu asun tegese ngantuk
walalan ora naumun apa turu. Lawi ku tetep kadue Allah ma utai perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa ma lan perkara fil ardi kang tetep ing dalem pira-pira bumi. Mulkan apane kratone wa khalqan lan dadeakene lan makhluke wa abidan lan pira-pira kaulane. Man utawi sapa za iya iki man alladzi iku zat ai tegese la ora ono ahadun sapa wong siji, la ora ono ahada sapa wong siji kemujud yasfa'u kang iso nyafaati sapa alladzi yasfa'u kang iso nulungi sapa alladzi indahu ing dalem ngersani Allah ila angin biidni lawan sebab idine Allah lahu maring alladzi lahu maring ahad fiha ing dalam syafaat, fiha ing dalam yasfa'u. Ya'lamu pirsa sinten Allah ma ing perkara baina aidi ing dalam ngersani makhluk ail khalqi tegese makhluk wa malan perkara khalfaum ing dalam burine makhluk ai min amri dunya bayani urusane dunya wal akhirati lan akhirat. Walau hitulan ora bisa ngeliputi sapa makhluk bisa ing kalan siji-wiji min ilmi tengah ilmune Allah ai tegese layak lamuna ora bisa dadi alim sapa makhluk, ora bisa weruh sapa makhluk sayane siji-wiji min maklumati saking pira-pira ilmu kang den weruhi Allah ila angin bima kelawan ilmu syaa kang kersa sapa Allah ayu alima yang yento murui sapa Allah hum ing makhluk bi kelawan masyaa minha saking syafaat diikhbari rusuli kawan sebab ngabarakeni oleh ngabarakeni pira-pira rasul. Wasi'a luas kursiyu apa kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing pira-pira bumi. Kila den dawaken hai tegese ahato ngeliputi ilmuhu apa ilmune Allah bima kelawan as-samawati wal ardi. Kila lan den dawaken apa al-kursi nafsuhu. Al-kursi utawi kursi nafsuhu iya kahanane kursi mustamilun iku mangko alaima ing atasi samawati wal ardi li'azamatihi krana agunge al-kursi. Di hadisin krana hadisin Nabi nyatane ma'rauna as-samawatu apa pira-pira langit asab'u kang pitu fil kursi ing dalem jerone kursi ila angin kadarahima iku minangka pira-pira dirham duit perak sab'atin kang pitu ulkiat kang den tumplek kang den seleh apa darahim sab'ah fitur sini dalam tameng walaya udu lan ora abot hu ing Allah walaya udu lan ora abot hu ing Allah ai yuskilu ora abot hu ing Allah hidzuhuma apa njaga apa ngreksa samawati wal ardi ai samawati wal ardi bahwa te Allah al-ali kudat kang maha luhur fauqa khalqi dalam dukure makhluke Allah bil qahri kalawan nyerang al-azimu kang maha agung il kabiru tegese kang maha gedhe kang maha gede. Ayat kursi terjemahnya ini Allahu adapun Allah la ilaha itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak di dalam wujudnya Tuhan illa huwa kecuali Allah. Karena ada Tuhan yang disembah tapi tidak dengan cara hak, yaitu Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh non-muslim. Kalau Allah adalah ma'bud bihaq, Tuhan yang disembah dengan cara benar keyakinannya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara hak di dalam wujudnya illa huwa kecuali hanyalah beliau Allah al-hayyu yang maha hidup. Maksudnya al-hayyu ada imul baqo yang langgeng abadi wujudnya, al-qayyumu yang maha mengatur urusan makhluknya.
Al-mubaligh fil qiyam bi tadbiri khalqi. Al-hayyu yang maha hidup, maksudnya hidupnya langgeng abadi, tak pernah sirna, tak pernah mati. Al-hayyu. Al-qayyum yang sangat mengatur urusan makhluk sekecil apapun. Meskipun kayak semut, Allah masih ngasih rizki. Al-qayyum yang bisa mengetahui zahir batinnya makhluk, zahirnya, penampilan zahirnya ataupun hatinya Allah tahu, Allah atur dengan sifat al-qayyumnya. Al-qayyum adalah Tuhan yang maha mengatur segala urusannya makhluk, mengatur urusan zahirnya dan mengatur urusan batinnya, termasuk urusan hati, urusannya usus, otot, darah, jantung, otak, itu termasuk urusan yang batin. Akal, la ta'khudhu sinatun, Allah tidak pernah disamber rasa kantuk, wala naumun, dan rasa tidur. Apa bedanya sinatun dengan naum? Di sini jelaskan kalau sinatun an-naum fil ain, matanya saja yang tidur, kayak naumul anbiya, kayak tidurnya para nabi. Kalau sinatun itu matanya saja yang tidur, tapi hatinya tidak tidur. Kalau naumun, mata dan hatinya tidur. Itu bedanya sinatun dengan naum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Orang ngantuk itu pasti dia dengar suara teman-temannya yang ada di sekitar, tapi dia tidak paham. Itu kalau ngantuk, mu'asih. Sinatun kayak gitu. Tapi kalau naumun, betul-betul tidak dengar suara temannya yang ngomong di sekitarnya dan tidak paham. Itu bedanya ngantuk dengan tidur. Kalau ngantuk itu hanya matanya saja yang tidur, tapi perasaan, hati, telinga masih merasakan, masih mendengarkan. Allah tidak pernah sinatun, Allah tidak pernah naumun, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kalau tidurnya para nabi ya sinatun, beda dengan tidurnya kita. Kalau tidurnya kita naumun. Tidurnya semua para nabinya Allah 124.000 nabi itu tidurnya kelas sinatun, kelas ngantuk, matanya saja yang tidur, tapi hatinya tidak tidur, masih mendengar bisikan malaikat Jibril, Mikail, masih dengar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah yang memiliki kerajaan, penciptaan dan semua hamba, semua makhluk yang ada di kolong langit dan kolong bumi. Samawati ini langit itu lapisnya sampai 7. Demikian juga bumi lapisnya juga 7. Sama. Kenapa kok berbentuknya bumi ini selalu mufrad di dalam Al-Quran? Kalau samawat itu kan jamak. Kata-kata yang majmuk, kata-kata jamak berarti maknanya banyak ya. Kalau samawat kadang mufrad, kadang jamak, kadang samawati wal ardi, kadang bis samai wal ardi, kadang berbentuk mufrad. Itu maknanya gini, ketika berbentuknya samawat itu jamak, maka yang dimaksud adalah langit. Tapi ketika berbentuk mufrad di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah arah atas, sebagaimana disebutkan di kitab A'lamul Muwaqqi'in. Bis samawati wal wa ma fil ardi. Kalau bumi kenapa kok selalu bentuknya mufrad, kok tidak ada yang di Al-Quran wal aradina jamaknya bumi? Karena terasa berat ke lidah. Al-Quran ini bahasanya ringan, enteng ke lidah. Sampai sastra-sastra Arab, sastrawan Arab, pujangga Arab tidak bisa menandingi kesaktian mukjizat Al-Quran. Karena dulu, jadi jangan salah paham ya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu punya mukjizat kayak identik dengan kesaktian. Nabi Musa dikasih tongkat, Nabi Isa Al-Masih yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi'iznillah, bisa mengobati orang buta mulai sejak lahir, bisa mengobati penyakit baros, penyakit belang, penyakit lepra, penyakit kusta yang pada saat itu belum ada obatnya, bisa mengobati orang mati, bisa hidup lagi bi'iznillah, dengan izin Allah. Mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kayak identik dengan kesaktian atau pengobatan. Tapi datang nabi setelah Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit,
Jaraknya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sangat jauh, ratusan tahun. Baru muncul Nabi selanjutnya yang bernama Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini dikasih mukjizat berupa Quran oleh Allah. Kalau dipahami secara zahir kayak sepele, tapi perlu kita tahu kenapa Nabi Musa dikasih tongkat. Karena yang dihadapi Sahara, tukang sihir. Jadi kasih tongkat kesaktian yang pada waktu itu tidak ada satupun tukang sihir, terutama Fir'aun, yang dapat mengalahkan kesaktian tongkat Nabi Musa. Sehingga jadi mukjizat untuk Nabi Musa biar mereka mau beriman kepada Allah. Kenapa Nabi Isa Al-Masih diberi mukjizat kayak kedokteran, ilmu pengobatan? Yubriul akmah wal abras wa yuhyil mauta biidznillah. Karena beliau hidup di zaman atibba, di zaman dokter. Pada saat itu di era Nabi Isa Al-Masih, kalau ada orang bisa mengobati penyakit di mana masih belum ketemu obatnya, itu dianggap orang jos, sudah orang hebat, setengah Tuhan. Nah, datang Nabi Isa Al-Masih membawa mukjizat berupa ilmu kedokteran yang mengalahkan semua musuh-musuhnya biar mereka mau beriman kepada ajaran Injil. Sementara Nabi kita Muhammad SAW datang di era Su'ara, para penyair. Jadi pujangga-pujangga Arab di zaman itu, pada saat Nabi diutus di bangsa Quraisy, orang Saudi Arabia itu sangat mendewakan, sangat memitoskan, dan sangat menganggap hebat, menganggap sakti orang-orang yang bisa ngarang syair-syair berdarah. Orang-orang yang bisa ngarang syair, yang karangan syairnya tidak ada satupun yang bisa nandingi kehebatan sastranya, kehebatan pengetahuannya, kehebatan fasohanya. Datang Al-Quran pada saat itu, tidak ada satupun pujangga-pujangga Arab yang bisa menandingi bahasa sastra Al-Quran. Sehingga mereka banyak terkesima, banyak terpesona tentang kehebatan Al-Quran. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya gara-gara membaca surat Toha. Akhirnya beliau terkesima, luar biasa sastranya, syairnya ini. Ini bukan manusia yang ngarang ini. Bahasanya akhirnya nun semua, mim semua. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, kasroh, nun. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, nun lagi. Indah rasanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, mim lagi. Ya mim, ya nun ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mim lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya nun. Wadduha, fatha. Walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sastranya indah. Huruf rawi, huruf paling terakhir itu menjadi titik bagi semua penyair. Yang syairan bahasa Indonesia kayak, yang syairan Inggris kayak, yang syairan Arab, yang syairan bahasa Sunda, bahasa Madura, ketika huruf rawi, huruf paling terakhirisasi, itu biasanya kedengaran di telinganya dan di hatinya rasa nyaman enak. Nyanyian aja kalau belakangnya AA semua, NN semua, itu kedengarannya enak. Tapi kalau amburadul A, I, U, A, I, U, itu enggak enak dengannya. Pada saat itu, jadi adanya Al-Quran kenapa jadi mukjizat untuk Nabi Muhammad? Karena pada saat itu beliau hidup di zaman penyair, sehingga datangnya Al-Quran ini mengalahkan semua penyair, sehingga disebut mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu diambil dari bahasa ajaza yujizu ijazan, yang artinya melemahkan musuh. Gara-gara datang hal itu, musuh lemah, musuh tidak ada sanggup, tidak ada yang sanggup mengalahkan kehebatannya. Seperti itu. Kalau seandainya Nabi Musa hidup di zaman penyair, ya paling mukjizatnya kitab Taurat. Berhubung hidup di zaman penyihir, akhirnya dikasih mukjizat berupa tongkat kesaktian. Keterangan ini saya baca di kitab Al-Ma'man Minad Dhalalah atau Al-Munqidh Minad Dhalal karya Imam Ghazali dan karya Kiai Nawawi Abdul Jalil. Keterangan tentang mukjizat baru. Kita lanjut. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, ini istifhamnya, pertanyaannya makna ingkar.
Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain di sisi Allah illa biizni, kecuali bila sudah diizini oleh Allah. Kita tidak bisa nolong teman kita kalau Allah tidak izini. Di dunia maupun di akhirat, kita orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, murid tidak bisa menolong gurunya, guru tidak bisa mensyafaati muridnya, Kanjeng Nabi tidak bisa mensyafaati umatnya. Itu tanpa izin Allah tidak bisa. Di dunia maupun di akhirat, ketika kita mau nolong orang, kalau Allah tidak ngizini, tidak mungkin berhasil nolonginya. Mandalla dia suaindaw ila bi'irni. Kita jadi dokter. Dokter itu tidak bisa dengan kecanggihan teknologi pertabibannya, kedokterannya, dengan obat-obatan, ilmu pengobatannya dia kuasai, bisa mengobati pasiennya. Tanpa izin Allah tidak mungkin sembuh. Mandalla dia suaindaw ila bi'irni. Tanpa izin Allah tidak bisa dokter itu mengobati, bisa mengobati pasiennya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui makhluknya, Allah mengetahui urusan dunia dan urusan akhirat. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui sesuatu yang ada di hadapannya, dimaksud ini adalah makhluknya. Wa ma khalfahum, dan sesuatu yang ada di belakangnya makhluk. Allah mengetahui sesuatu yang ada di depannya makhluk. Allah mengetahui sesuatu yang ada di belakangnya makhluk, yaitu berupa urusan dunia dan urusan akhiratnya. Allah tahu urusan dunia yang sekarang yang ada di hadapan makhluk, dan urusan akhirat yang belakang, yang ada di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui urusan dunianya makhluk, wa ma khalfahum, dan urusan akhiratnya makhluk. Allah mengetahui urusan dunia yang ada di hadapan makhluk sekarang, wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui urusan akhirat yang ada di belakangnya mereka sekarang. Tahu ini makhluk ini selamat dunia sampai akhirat apa enggak, dia masuk neraka, masuk surga apa enggak, dia kaya di dunia apa enggak, dia selamat di dunia sampai akhirat apa enggak, itu Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai semua ilmu yang Allah miliki, kecuali hanya ilmu yang Allah kehendaki, yang Allah sengaja ajarkan kepada mereka melewat lidah atau lisan para rasulnya. Kalau kita ngerti ilmu dari siapa? Kita ngerti ilmu dari orang tua kita, dari guru kita. Kita diajari wudhu, diajari sholat, diajari baca Quran, diajari kitab hadis, kitab Al-Quran, dari guru. Guru kita dari siapa? Dari gurunya guru. Gurunya guru dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai sambung ke Wali Songo. Wali Songo dari siapa? Dari orang tuanya, dari gurunya, sampai nyambung ke tabi'in. Tabi'in ngaji ilmu ke siapa? Ke sahabat Nabi. Sahabat Nabi ngaji ilmu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Semuanya yang dapat ilmu itu karena Allah kehendaki. Jadi ketika kita dapat rizki batin yang berupa ilmu yang masuk ke dalam hati kita, kita syukuri. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai semua keilmuan kecuali ilmu yang Allah kehendaki untuk diajarkan kepada mereka, dimengertikan kepada mereka. Jadi jangan sombong. Sealim apapun kita, tidak boleh meremehkan orang yang kelas derajat ilmunya di bawah kita. Boleh. La yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Itu pengertiannya. Bukan hanya ilmu kitab saja. Sampai menguasai dalam ilmu kayak semisal bengkel, ilmu tentang kebengkelan kayak dandani mobil rusak. Terus ada temannya tidak bisa cara dandani mobil. Jangan menghina kepada yang tidak tahu. Kita harus bersyukur saya dimengertikan tentang bab teknologi, bab permesinan ini karena Allah yang mengizini saya bisa ngerti. Tanpa izin Allah saya tidak bisa paham. Sampai dikasih ilmu permebelan, bisa membuat kursi, bisa membuat bangku. Terus ada satunya temannya belum pengalaman, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita simpan ilmunya. Ajarkan kepada teman yang masih belum tahu. Karena ilmu pertukangan, ilmu permebelan yang kau miliki karena Allah yang ngajari.
karena Allah yang mengertikan hatimu. Jadi jangan sampai kau simpan. Pikiran yang bermanfaat untuk orang lain, ilmu apa saja kita ajarkan, kelebihan yang kita miliki. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Sering kita dengar kursi, tapi kursi itu seperti apa kita banyak tidak tahu. Wasi'a, telah luas, kursinya Allah as-samawati wal ardi. Ukuran kursinya Allah seluas-luasnya langit dan bumi. Kursi di sini maksudnya apa? Kila dikatakan, ada ulama tafsir yang berpendapat ahata ilmuhu bihima. Ilmu yang Allah punya, ilmu yang Allah miliki itu seluas ukuran langit dan bumi. Yang dimaksud kursi di situ adalah ilmunya Allah yang pertama. Jadi yang dimaksud kursi dalam ayat kursi itu semua ilmu yang Allah kuasai, semua ilmu yang Allah punya, itu seukuran isinya langit dan bumi, saking luasnya. Jadi orang-orang ditakdir halim itu hanya setetes ilmu. Ibaratkan air laut masih dapat satu busa, akhirnya kelihatan alim dikit. Dulu pernah ya, insya Allah di kemudian hari akan saya bahas. Di surat Kahfi itu ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa namanya manusia, gak luput dari namanya khilaf meskipun Nabi. Beliau pernah menyombongkan dirinya. Di dunia ini asli tidak sombong, ngomong ke umatnya, ke kaumnya. Di dunia ini sekarang orang yang paling alim itu adalah saya, katanya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ditegur sama Allah, ada orang yang lebih alim dari Musa, tempatnya ada di pinggir laut. Cari di situ. Nyata, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, di surat Yusuf. Di atas orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang hebat, pasti ada yang lebih hebatan lagi. Di situ kemudian jadi pelajaran untuk Nabi Musa mencari gurunya, yaitu Nabi Khidir. Insyaallah di kemudian hari kita bahas cerita detailnya, tapi secara global seperti itu. Itu gambarannya Nabi Musa masih dikasih satu tetes air laut. Ilmunya Allah seukuran laut itu. Masih satu tetesnya, tidak seberapa, masih kelihatan alim. Itu yang Nabi ditegur oleh Allah ketika ngomong kayak gitu. Padahal hatinya Nabi Musa tidak sombong. Cuma bilang, sekarang ini orang yang ditakdir paling alim oleh Allah cuma saya, katanya Nabi Musa. Akhirnya ditegur sama Allah, ada orang yang lebih alim lagi dari kamu. Wakilah pendapat yang kedua, apa yang dimaksud wasi'a kursiyus samawati wal ardh? Kursinya Allah seluas ukuran langit dan bumi. Pengertian kursi yang pertama adalah ilmunya Allah. Pengertian kursi yang kedua adalah kursi sendiri. Dia kursi. Yang kita tahu kursi ya. Kursi ya tempat duduk. Kursi yang ada di langit 7 itu mencakup ukuran langit dan bumi dari saking besarnya. Mas samawatus sab'u fil kursi. Tidaklah 7 langit kok seandainya ditaruh di dalam kursi singgasana yang ada di atas langit, illa kadarahi masab'atin ulqiyat fi tursin, niscaya seperti 2 logam, 7 logam mata uang perak, 7 logam ditaruh di tameng. Ngerti tameng kan? Yang biasa buat perang, penangkis pedangnya. Ada 7 logam ditaruh di tameng, tidak ada seberapanya. Ketika 7 langit ditaruh di kursi, ya kayak gitu gambarannya. Gambarannya kayak 7 logam uang mata uang perak itu ditaruh di tameng untuk penangkis pedang. Makhlukun azim, apa kursi yang dimaksud di ayat kursi ini? Menurut pendapat yang kedua, makhlukun azim, makhluknya Allah yang besar, fauqas samawati sabi'ah, yang berada di atas langit ke-7. Makhluk Allah yang besar yang berada di atas langit 7. Jadi ini langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Di atasnya lagi itu ada kursi. Kursi itu berupa makhluk besar
yang berada di atas langit 7, yahmiluhu arba'atu malaikatin, yang dipikul, yang dibawa 4 malaikat. Jadi yang menjadi kaki kursinya itu 4 malaikat. Menjadi kakinya. Nah, kayak ini ya, kayak bangku ini 4 kaki. Yang jadi kakinya itu 4 malaikat. Likulli malakin arba'atu aujuhin. Setiap 4 malaikat ini mempunyai 4 wajah. Punya 4 rai, 4 wajah. Bisa berubah-ubah berarti 4 wajah. Arjuluhum tahta sokhroh. Dan kakinya 4 malaikat ini berada di batu besar allati tahtal ardis sama sabi'ah. Yang batu besar itu Allah letakkan di bawah bumi paling dalam, bumi lapis ke-7. Tempatnya bahasa jin. Jadi dari atas ya. Jadi kakinya malaikat itu sampai tembus ke bumi lapis dasar, lapis ke-7. Kursi tempatnya di atas langit 7, dan kakinya kursi itu yang berupa 4 malaikatnya Allah, kakinya malaikat sampai tembus ke bumi lapis 7. Terus saya lanjut. Wa tahtal ardi sufla, dan di bawah bumi paling dasar itu, di bawah bumi paling dasar itu terdapat malaikat yang bentuk rupanya mirip wajah Nabi Adam. Yang bertugas apa malaikat yang wajahnya mirip Nabi Adam itu? Malakun ala surati Adam yas'alur rizqa li bani Adam. Malaikat yang wajahnya dimiripkan kayak Nabi Adam itu ditugaskan oleh Allah memohonkan rizki untuk manusia. Wa malakun ala surati sur, dan yang kedua ada malaikat yang bentuk wajahnya mirip sapi jantan. Mirip sapi jantan. Yas'alur rizqa lil bahaim, malaikat yang wajahnya berwajah sapi jantan itu mendoakan rizki untuk binatang. Binatang sekecil apapun, sebesar apapun tetap kenyang. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Yang ketiga, wa malakun ala surati sabu, ada malaikat yang berwajah binatang buas. Yas'alur rizqa lil wuhush, yang ditugaskan memohonkan rizki untuk binatang buas kayak singa, kayak beruang, kayak serigala. Binatang buas kok ada yang tersinggung. Ambil menundukkan kepala. Yang keempat, malakun ala suratin nasr, ada malaikat yang bentuknya mirip singa, mirip harimau. Nasr harimau. Yas'alur rizqa lit tuyur. Bukan harimau, burung raja wali. Nasr yang memohonkan rezeki untuk binatang-binatang yang sebangsa unggas, burung kayak gitu. Bainahum wa baina hamalatil arsy, di antara malaikat yang ada di bumi lapis dasar itu yang jumlahnya ada 4 itu. Yang wajahnya ada yang mirip Nabi Adam, ada mirip sapi jantan, ada yang mirip apa tadi? Harimau, ada mirip Raja Wali, terus satunya mirip apa? Singa. Oh, binatang buas. Itu jarak antara malaikat yang berada di dalam bumi dengan jarak malaikat penjaga aras yang tempatnya aras itu ada di kursi tadi. Itu jaraknya perjalanan sab'una hijaban min dhulma, 70 hijab kegelapan, wa sab'una hijaban min nur, dan 70 hijab cahaya. Jaraknya antara malaikat penjaga bumi dan malaikat penjaga langit di atas langit 7 itu 70 hijab kegelapan dan 70 hijab cahaya. Simku kulli hijabin, yang satu hijabnya itu ukuran khamsatu mi'ati sanatin, ukuran perjalanan 500 tahun. Ada berapa hijab tadi? 7. Berapa hijab? 140.
ada 70 hijab cahaya, 70 hijab kegelapan, berarti 140 hijab. Satu hijabnya itu perjalanan 500 tahun. Jarak satu hijab ke hijab berikutnya, anak tangganya itu, jarak satu anak tangga hijab itu 500 tahun. Wadhalika, apa tujuannya Allah kok membuat jarak malaikat penjaga bumi dengan malaikat penjaga langit sejauhnya gitu? Apa tujuannya? Wadhalika li'alla tahtariqa hamalatul arsy min nuri hamalatil kursi min nuri hamalatil arsy, agar malaikat penjaga kursi tidak terbakar oleh cahayanya malaikat penjaga arsy. Agar malaikat penjaga kursi tidak terbakar dari cahayanya malaikat penjaga aras. Jadi penciptaan aras dan kursi min hukmillah, itu dari hukum ketetapan Allah. Lalih tiajin lahuma, bukan karena dibutuhkan oleh Allah. Bukan Allah butuh kepada aras dan kursi, bukan. Aras itu alas itu kayak hutan yang ada di langit. Kursi itu singgasana, bukan diduduki oleh Allah. Allah tidak duduk di situ, Allah tidak bertempat. Karena apa? Karena Allah punya sifat qiyamu bin nafsi. Jadi intinya kursinya Allah atau ilmunya Allah seluas ukuran langit dan bumi, sejauhnya kayak gitu. Wala ya'udu hifdzuhuma, Allah tidak pernah tersibukkan, Allah tidak pernah merasa terbebani untuk menjaga isinya langit dan bumi. Allah tidak pernah kerepotan. Wa huwal aliyul azim, Allah malu dan maha agung. Kayak kalau guru saya itu mengijazahkan ayat kursi ketika baca wala ya'udu, jari-jarinya diputar gitu, isyarah ngitari badannya, wala ya'udu, biar dijaga oleh Allah, maksudnya dibentengi oleh Allah. Wala ya'udu, Allah tidak pernah kerepotan hifdzuma, menjaga saya. Wala ya'udu hifdzuma wa huwal aliyyul azim. Sekarang kan saya terangkan tentang fadilah, keutamaan ayat kursi. Fadilahnya, tinggal fadilahnya. Kenapa disebut ayat kursi? Ya karena menerangkan tentang kursi, intinya gitu. Ayatul kursi ini wahya afdalu ayil Quran, merupakan ayat Quran yang paling utama dan yang paling agung dan yang paling besar pahalanya kalau dibaca. Yang kelasnya ayat. Ayat kursi kan termasuk kelasnya ayat, bukan surat ya. Dari semua ayat yang ada di Al-Quran, yang pahalanya paling besar kalau dibaca itu cuma ayat kursi. A'zamu wa afdalu ayil Quran. Kenapa alasannya? Li'anna tauhid alladzi istafada minhu tufida minhu lam yustafad min ayatin siwa. Karena keterangan tauhid, pengesaan Tuhan yang biasanya diambil dari kesimpulan ayat kursi itu tidak pernah didapat dari ayat-ayat yang selain ayat kursi. Ayat kursi adalah satu-satunya ayat Quran yang sangat detail, yang sangat sempurna menjelaskan tentang keajaiban Allah. Tidak sama kayak ayat-ayat yang lain. Kalau Allah atau Samad itu kelasnya surat, bukan ayat. Ini yang dibahas kelasnya ayat. Yang kelasnya ayat masih belum satu surat. Itu dari semua ayat yang ada di Al-Quran itu tidak ada yang menandingi fadilah keutamaan ayat kursi. Kalau dibaca itu pahala yang paling besar itu ayat kursi. Li'anna syai' yusyrafu bi syarafi mawdhi'i, segala sesuatu bisa terhormat tergantung tempatnya. Ayat kursi mengandung ibu-ibunya permasalahan yang menunjukkan tentang tetapnya kesempurnaan yang dimiliki Allah, habisnya semua kekurangannya. Ayat kursi ini tidak menjelaskan tentang kekurangan Allah sedikit pun. Allah maha sempurna, Allah maha hebat, Allah maha di atas segalanya. Fadilah keutamaannya banyak. Hadis-hadis Nabi fawarada fi fadliyah minal ahadisil katsira ma yajullu anil hasir, tidak terhitung jumlahnya dari saking banyaknya hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan atau fadilah ayat kursi. Ini diantaranya ini ada 10. Simak.
diperhatikan nanti yang bisa diamalkannya. Man qara'aha inda khuruji min baiti, barang siapa ketika hendak keluar dari rumah, ketika mau keluar rumah baca ayat kursi, kana fi dhamanillah hatta yarji, dia selalu dijaga oleh Allah sampai dia pulang lagi. Ketika sampai di pintu rumah mau keluar baca ayat kursi, dia selama perjalanan kemanapun dia pergi selalu dijaga oleh Allah, selalu dalam jaminan Allah. Jadi tidak usah ragu-ragu, pasti selamat tuh. Jadi setiap mau keluar rumah baca ayat kursi. Yang kedua, man qara'a dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Barang siapa yang habis sholat fardu membaca ayat kursi 1 kali, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pembacanya untuk masuk surga kecuali adanya kematian. Kecuali adanya kematian lah yang bisa menghalangi dia masuk surga. Dia yang baca ayat kursi itu fadilahnya besar. Dari saking besarnya sampai orang yang baca ayat kursi jaminannya adalah surga. Jadi habis sholat fardu jangan lupa baca ayat kursi meskipun 1 kali. Wa minha ma quri'at fi darin illa hajarat asyayatin salasila yauman. Tidaklah ayat kursi dibaca di dalam rumah kayak ini ya, kita baca ayat kursi, kecuali setan akan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibaca ayat kursi itu. Selama 30 hari setan tidak datang ke rumah itu. Orang yang baca ayat kursi di dalam rumah, maka setan menjauh dari rumah itu selama 30 hari. Wala yadkhulu sahirun wala sahiratun arba'ina lailah. Tukang sihir laki-laki, tukang sihir perempuan tidak bisa menembus rumah itu, tidak bisa memasuki rumah itu, tidak bisa meraga sukma kepada rumah itu dalam keadaan dalam masa 40 malam. Biasanya orang mau nyihir, mau nyantet itu kan melihat lagi ngapain orang yang mau saya sihirin. Apakah tidur, apakah lagi asik ngobrol, apa gimana. Itu diterawang dulu, dirogoh sukma-sukmanya datang. Semua penyihir tidak bisa meraga sukma masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya itu dibacai ayat kursi. Tidak bisa masuknya selama 40 malam. Biasanya kalau nyihir kan pasti malam hari, nunggu orangnya tidur baru disihir, atau nunggu orangnya hubungan intim baru disihir. Habis hubungan kan junub, kayak gitu biasanya. Hati setan tidak menjauh dari rumah yang dibaca ayat kursi selama 30 hari. Tukang sihir tidak bisa masuk ke rumah itu selama 40 malam. Saya singkat-singkat aja. Ya Ali, sampai Kanjeng Nabi pesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, alimha, ajarkan ayat kursi waladaka terhadap anakmu, wa ahlaka dan pada istrimu, wa jironaka dan kepada tetangga-tetanggamu. Ajarkan fadilah ayat kursi ini kepada anakmu, istrimu, dan semua tetanggamu, semua orang yang dekat dengan kamu. Sampai Kanjeng Nabi pesan kepada Sayyidina Ali kayak gitu, alimha waladaka wa ahlaka wa jironaka. Fama nuzilat ayatun a'dhamu minha, karena tidak ada satupun ayat yang lebih utama, lebih agung fadilahnya daripada ayat kursi. Kalau dibaca pahalanya paling besar. Man qara'aha idza akhadha madja'ah, karena siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, sebelum datang ke tempat berbaringnya, sebelum tidur baca ayat kursi dulu, amanahullah ala nafsihi wa jari wal abyad hawla, maka Allah akan mengamankan pembacanya, mengamankan tetangganya, mengamankan tetangga-tetangganya, mengamankan rumah-rumah sekitarnya. Jadi orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, yang tidur ini dijaga, semua tetangganya dijaga, semua tetangga-tetangganya dijaga, dan semua rumah-rumah yang ada di sekitarnya juga dijaga oleh Allah. Yang kelima, khasiatnya ayat kursi, saya bilang ada 10 tadi, nyampe kelima.
Sayyidul kalam Al-Quran wa Sayyidul Quran Al-Baqarah wa Sayyidul Baqarah ayatul kursi. Rajanya kalam adalah kalam Al-Quran, rajanya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, rajanya surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Kalau Fatihah bukan surat Baqarah, Fatihah surat tersendiri, beda. Jadi Sayyidul Quran itu Al-Baqarah, wa Sayyidul Baqarah ayatul kursi. Yang keenam fadilah ayat kursi, ada hadis yang diriwayatkan telah turun malaikat Jibril terhadap Nabi Musa. Lantas malaikat Jibril bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, Rabbuka yaqulu laka, Tuhanmu pesan kepadamu wahai Musa, mangkola akibat kulli sholatin, barang siapa yang selesai mengerjakan sholat membaca Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulla nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu bi alus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun atukana uqaddimu ilaika baina yadillah kulli. Barang siapa yang habis sholat membaca ya Allah sesungguhnya aku telah menghadap kepadamu dengan setiap hembusan nafas, tarikan nafas, dengan setiap lirikan dan kedipan mata yang dikedipkan oleh penghuni langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di dalam ilmumu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Terus dia lanjut baca ayat kursi. Fa innal laila wan nahar arba'un wa isruna sa'atan. Maka sesungguhnya malam dan siang 24 jam. Laisa mina sa'atun illa yas'adu ila Allah minu fiya sab'una alfi hasanatin. Melainkan setiap jamnya akan naik kepada Allah 70 juta kebaikan. Orang yang ahli baca ayat kursi akan naik kepada Allah, akan diaturkan kepada Allah 70 juta kebaikan pembacanya. Hatta yunfakhu fi sur, sampai hidupnya sangkakala malaikat Israfil di hari kiamat. Watastayilul malaika, dan yang membuat sibuk kerjanya malaikat mencatat amal. Sebagian orang arifin menambahkan fadilah ayat kursi. Yang pertama, mangkora akibakulli sholatin, barang siapa yang sesudah mengerjakan setiap sholat, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah, yang penting setiap sholat baca berapa kali? Arba'a asrota iddata fusuliyah, membaca 14 kali. Barang siapa yang membaca ayat kursinya 14 kali sehabis sholat, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunat, ahabbahul alamul ulwa wa alamus sufla, dia akan dicintai oleh makhluk penjaga langit dan makhluk penjaga bumi. Jadi fadilahnya, sampean kalau pingin disenangi orang, banyak penggemarnya, banyak yang suka, tidak gampang disakiti orang, tidak gampang dimusuhi orang, baca ayat kursi 14 kali sehabis sholat fardu atau sholat sunnah sebisa kita dan sesempatnya. Sempatnya kamu sholat apa? Baca ayat kursi 14 kali. Pas sholat subuh atau maghrib lebih baik setiap selesai sholat. Meskipun bacanya sambil jalan, sambil naik motor, naik mobil, sambil sepedaan, intinya baca berapa kali? 14 kali. Itu fadilahnya gampang disenangi orang ini. Semua makhluknya Allah yang ada di kolong langit dan kolong bumi, yang ada di alamul ulia dan alamul sufla, alam tinggi dan alam dasar, itu semuanya akan mencintai kita. Kalau kita ingin dicintai makhluk langit dan bumi, ya istiqomahkan baca ayat kursi 14 kali sehabis sholat yang kita kerjakan. Itu habis sholat tahajud atau sholat duha ya, baca 14 kali. Ini umumnya. Rugi kalau hanya satu orang yang kamu maksudkan, rugi. Ini untuk semuanya, laki perempuan semuanya senang. Kalau sudah senang, mertuanya pun senang, akhirnya ringan, enteng hatinya ngasihkan anaknya. Tapi tidak usah diniati ke sana, yang penting baca, khasiatnya otomatis ke sana sendiri. Itu belajar jadi orang ikhlas lah. Jadi dengan dibaca saja otomatis itu khasiat semuanya. Tanpa perlu kita niati untuk itu.
Intinya amalan yang paling ikhlas kayak kemarin, mencari ridhonya Allah gitu. Niat menjalankan perintah Allah yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis Nabi, itu aja. Semua khasiat masuk. Kalau kita kayak niatnya Ferry tadi tertentu seseorang ya, rugi yang kita satu orang toh. Mending yang kita banyak, kita bebas pilih yang mana kan. Itu jelas kan ya. Baca berapa kali ayat kursi? 14 kali. Ya enggak apa, ringan ya. Barang siapa yang membacanya sesuai hitungan para rasulnya Allah, mangqara adadar rusul salasa mi'atin salasa asrota. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesuai hitungan para rasul. Berapa jumlahnya para rasul kemarin? Kayak jumlah tentara Raja Tolut, kayak jumlah tentara perang Badar 313. Kalau baca ayat kursi 313, biasanya saya amalkan ini kalau bulan Muharram, satu surah itu saya amalkan ayat kursi 313. Kalau baca ayat kursi 313, farajallahu anhu, Allah melapangkan kesusahannya, wa azala anhu ma yakrah, dan Allah menghilangkan kesedihannya. Jadi kalau lagi kalau punya masalah sangat rumit sampai mau ditangkap polisi, baca ayat kursi 313, insya Allah akan diringankan semua permasalahannya, berjalan dengan lancar, cepat bebas. Ayat kursi. Jadi otomatis orang yang ahli baca ayat kursi tidak diniati apa-apa, yang penting baca 313, itu otomatis dosanya diampuni, pahalanya ditambahi ya loh. Tanpa perlu kita minta ke sana, otomatis. Namanya kita kerja ya pasti dapat gaji, nggak usah dipikir gajinya berapa. Kita ibadah kayak gitu, penting ibadah. Urusan diterima apa enggak urusannya Allah, bukan urusan kita. Dapat pahala berapa ya sedikit apa banyak, apa katanya Allah, vetonya Allah. Yang punya prerogatif cuma jadi nggak usah dicumpoki, nggak usah dipikir dapat berapa saya gaji sholat isya. Ini yang selesai ya. Sekarang yang ke-8, mangqara'a adada hurufiyah. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesuai jumlah hitungan hurufnya. Berapa hitungan hurufnya? Mi'atun wa sab'una harfan, 170 huruf. Jadi ayat kursi itu kalau dihitung hurufnya 170. Barang siapa yang membaca ayat kursi 170, la yatlub manzilatan illa wajadaha. Dia tidak meminta kedudukan tinggi kepada Allah kecuali dia akan menemukannya. Ingin jadi polisi langsung jadi, ingin jadi tentara jadi bupati jadi PRT jadi, ingin jadi orang terhormat jadi. Orang yang membaca ayat kursi 170 sesuai hitungan ayat kursi, sesuai hitungan hurufnya, dia tidak minta sebuah kedudukan kecuali dia pasti menemukannya. Wala sa'atan illa nala, dia tidak meminta keluasan kelonggaran dari Allah kecuali dia akan meraihnya. Wala farajan min sa'iri syada'id illa hasol, dia tidak menemukan kesengsaraan kecuali Allah sudah melapangkannya. Jadi punya kesedihan, ada hajat-hajat penting, baca ayat kursinya 170 biar segera dikabulkan. Jadi sampai terkabulnya tiap hari. Ini karena hajat-hajat terpenting sangat mendesak. Tiap hari baca 170 ya. Bisa dicicil kok, pakai tasbih cedet. Sekarang bacanya bisanya 50, nanti 50-nya, nanti 50-nya gitu kan. Nyampe sehari semalam 170. Wa minha nomor 9, annau idza sukiyal mabtun hurufuha mutaqatti'atan sufiya biidznillah. Kalau ada orang sakit perut, lalu ayat kursi ditulis potong-potong, hurufnya dipotong-potong. Allahu ya ditulis alif, lam 2 kali baru ha.
Kalau ada orang sakit perut lalu ditulis ayat kursi ditulis di kertas, tapi nulisnya dipotong-potong, tidak usah dikasih harokat dan tidak usah dikasih titik. Tidak usah dikasih harokat, tidak usah dikasih titik. Tulis kayak Allahu, ditulis alif lam 2 kali baru ha. La lam alif, ilah alif lam ha. Dipisah-pisah kok, dipotong-potong. Illa wa illa ya gitu, alif lam alif hu ha waw. Al-hayyu ya alif lam ha ya, dipisah-pisah pokoknya, jangan ditulis sambung. Lalu setelah selesai wa wal aliyul azim oleh Allah la ilaha illallah, ditulis potong-potong sampai wa wal aliyul azim. Kertas yang ditulisi ayat kursi ini dimasukkan ke air, dilebur tintanya, lalu setelah luntur diminumkan ke orang yang sakit perut, insya Allah cepat sembuh. Idza sukiyal mabtun hurufa mutaqatti'atan syufiya biidznillah, dengan izin Allah disembuhkan. Yang ke-10, mangkatabaha adada kalimatiyah, barang siapa yang menulis ayat kursi sesuai hitungan kalimatnya. Kalimatnya ayat kursi itu 50 kalimat. Bagaimana di kitab Abu Faraj itu 50. Kalau Abu Faraj bilang kalimatnya ayat kursi 51. Kalau di kitab Sawi ini 50. Karena siapa yang menulis 50 kali ayat kursi, wahamilah, tapi nulisnya, kalau yang ini nulisnya boleh disambung, boleh, intinya ditulis, tapi yang penting tidak dikasih titik, tidak dikasih harokat. Yang paling penting tidak dikasih titik, tidak dikasih harokat. Karena siapa yang menulis ayat kursi 50 kali atau 51 kali, lalu ayat kursi yang ditulis ini dibuat zimat, buat sikap, adraka waradau min aduwi wa hasidi, dia akan menemukan maksud tujuannya dari musuhnya dan dari orang yang iri. Misal kita takut karena mau dihadang musuh, mau ketemu orang itu takut dihajar, nulis ayat kursi, tapi nulisnya 50 kali, nulisnya biasa, disambung, tapi tidak usah dikasih titik, tidak usah dikasih harokat. Dan kalau bisa, kalau jimat itu pingin mandi, kalau di kitab Bujai Romi Al-Khotib, nulisnya jangan pakai pulpen besi, tapi nulisnya pakai yang selain besi, kayak pena spidol, kayak pena pensil, kan bukan besi. Nulisnya itu jauhkan dari terik matahari. Itu ada keterangan di kitab Bujai Romi Al-Khotib. Tapi nulisnya jangan dikasih titik, jangan dikasih harokat. Terus pada saat nulis sambil dilafadzkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu, mulut ngomong, tangan nulis. Ditulis berapa kali tadi? 50 atau 51. 50 atau 51. Lalu dibuat jimat, dibuat sikap, maka dia akan menemukan maksud tujuannya dari musuhnya dan dari orang yang iri kepadanya. Kalau maksudnya wa in kana lil mahabbah wal ulfa nala maksudu, kalau maksudnya biar mahabbah, biar disenangi, biar dicintai, akan tercapai maksudnya. Dibawa sikap, mau datang, mau melamar anak perempuan, biar diterima lamarannya, bawa jimat ayat kursi. Allah ya. Watasmiyah 2 ayat al-kursi mimba bitas medise bismi juz'i. Jadi penamaan ayat kursi itu sengaja Allah sesuaikan dengan kehebatannya, kelebihannya. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Pokok intinya serendah-rendahnya orang mengamalkan ayat kursi di 14 kali atau 51 kali, biar pagar kita. Orang yang pesannya guru saya itu, orang yang ahli baca ayat kursi itu, dia disenangi orang, tidak gampang dimusuhi orang, tidak gampang disihir orang. Semuanya senang ini beda dengan cinta. Tapi banyak penggemarnya lah. Artis-artis itu ya
Rata-rata amalannya ayat kursi, arti satu ayat kursi. Nggak usah diniasi ke sana, asetnya ke sana sendiri. Ya kisih seneng. Seneng moyoi. Dan apa yang kita bahas bersama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Manfaat dunia sampai akhirat, guna khususnya untuk kita sendiri dan berguna untuk masyarakat lingkungan sekitar kita yang hadir di sini maupun yang hadir lewat online. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalatu sholih bijai Nabi Musa wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi faj'al mujtamana ghayatu husnul hitami wa'tina ma qarsana min 'atayakal jisami. Rabbi faj'al mujtamana ghayatu husnul hitami wa'tina ma qarsana min atayakal jisami. Rabbi faj'al mujtamana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qadsana min atayakal jisami. Ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.